The thing that God really cares about is faith. The Bible clearly tells us that it's faith that pleases God. God loves the person who believes. You have to believe. You have to have faith in Him. Faith is a life of action based on what you believe to be true. Jesus Christ said, "Let not your hearts be troubled." Why did He say this? Because He wants you to have faith that He will take care of all your needs. Faith is doing your part, which is trusting God to do His part. Your part is to believe. That's all you need to do. And then you leave God to do His part. Your part is to stand on God's Word. His Word that says nothing is impossible with God. So let me ask you, are you doing your part? Are you believing? Are you believing and standing on God's Word? Are you walking by faith and not by sight? Strong faith comes from knowing and believing that Jesus Christ not only rose from the dead, but He defeated the devil. He defeated death, hell, and the grave. Strong faith comes from meditating on God's Word. Strong faith is cultivated and developed when you not only read the Word of God, but you internalize it. You ponder on it and dwell on it. Haleluya, puji Tuhan, shalom, semua jemaat yang diberkati Tuhan. Seberapa banyak saudara yang punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini, lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, saat kita ada di tempat ini dengan keadaan yang baik. Satu hal kita merasa, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, amin. Dan kita bersyukur bahwa saat ini kita masih diberikan nafas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari semua yang siap menyembah Tuhan berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, sebab Tuhan itu baik. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau bawa persembahan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Bapa. Jikalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Seperti kata firman-Mu, lebih baik satu hari diam di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan saat ini kami memilih untuk ada di tempat ini Tuhan, karena rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami persembahkan rasa syukur kami Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Satu hal yang kami rindukan saat ini Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami lewat pujian kami Tuhan. Kami percaya saat Kau disukakan, Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan Tuhan, dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan segenap pujian kami. Hati kami Tuhan, kami bawa setiap pujian kami menyembah-Mu.
setiap hati kita di hadapan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat
saudara Tuhan. Angkat tanganmu, tanda bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku, tanda kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Angkat suaramu, katakan yang terbaik. Penuhi dengan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Ku. Ku mengangkat tangan. Tanda kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama katakan, kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ngangkat tangan-Ku Tuhan, dan ku bersyukur. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sembah Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan. Penuhi setiap kami, jamah setiap kami. Hanya Engkau Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup menguatkan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mari bertahanlah Tuhan di atas setiap pujian umat-Mu. Adillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti kata firman-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Oh Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, melihat setiap kerinduan kami yang haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat Kau melihat hati kami Tuhan, persembahkan pujian yang terbaik yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Tuhan yang akan menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan menguatkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Kau lebih lagi. Semua ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap bersuka cita bagi Tuhan kita, katakan bersama-sama amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, seberapa banyak yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Hari demi hari, mari angkat tangan saudara. Tuhan kita itu baik, amin. Mari bersama-sama tepuk tangan. Kita mau bersuka cita buat segala kebaikannya. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita saudara. Hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Sebab jalan-jalan-Mu tak pernah terselami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Itu Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
Tuhan. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya Tuhan. Namun satu hal ku percaya. Ada rencana yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Semua katakan penyertaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran penyertaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai Tuhan. Walau di tengah badai, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang mengasihi setiap kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau menyertai kami di dalam segala apapun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam setiap keadaan kami mau terus berserah, kami mau terus bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Mari semua yang percaya, mari bersama-sama kita mau angkat tangan, kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin, kami percaya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Di tengah badai Tuhan, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan penuh percaya katakan, penyertaan-Mu sempurna,
Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah menyertai kami, bahkan penyertaan yang sangat sempurna untuk kami. Sungguh kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Inilah ibadah kami, inilah ungkapan syukur kami, inilah bukti bakti kami kepadamu. Kami rindu Tuhan, terus bisa dekat lekat kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau ambil yang menjadi bagian kami melalui firman-Mu, firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami untuk boleh kami dengar, kami renungkan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, biarlah kami mau fokus untuk apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Kami saat ini mau menanggalkan segala beban masalah kami, pergumulan kami, tetapi kami biarlah mengambil waktu ini Tuhan untuk mendengar pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Berikan hikmat, pengertian, supaya firman ini tidak berlalu, tapi sungguh-sungguh boleh tinggal di dalam kami dan boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu, biarlah setiap kata demi kata yang diucapkan semuanya datangnya dari Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mau menyatakan puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang onsite maupun yang online. Dari mimbar saya ingin berkatakan berkat untuk seluruh jemaat GBI Lamtera khususnya. Jemaat yang online semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kiranya pujian-pujian yang sudah kita naikkan dalam ibadah saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk tim profetik GBI Lamtera, luar biasa dalam pelayanannya. Dan biarlah saya mengajak untuk kita semua saat ini mau mengerti, mencoba untuk memahami lebih lagi apa yang menjadi bagian kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita semua masih beribadah. Amin. Percayalah setiap hari adalah mujizat untuk kita, ya. Saya juga menerima mujizat Tuhan setiap hari. Mari kita akan mengambil bagian ini, inilah firman Tuhan yang boleh kita terima untuk saat ini. Saya mencoba memberi tema untuk firman Tuhan malam hari ini dengan hidup kekal. Ya, kita akan mencoba membaca, memahami, ya, pembacaan firman Tuhan tidak perlu dibaca dengan buru-buru, ya, tetapi kita boleh mengerti betul setiap kata demi kata, bahkan pesan di dalamnya untuk kita semua. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Perikop ini berjudul Orang Muda yang Kaya. Mari Bapak Ibu boleh menyimak, saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Setuju? Ya. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?"
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat di atas memunculkan satu pertanyaan, ya. Siapakah orang yang datang kepada Tuhan Yesus? Siapakah orang yang saat itu berinteraksi kepada Tuhan Yesus? Sengaja datang kepada Yesus untuk menanyakan sesuatu hal yang baik, yang mengingini atau menanyakan hidup kekal. Seperti judul perikop dan bacaan di atas, dia adalah orang muda, seorang pemuda. Usianya mungkin belum terlalu banyak, ya. Percakapan di atas tertulis di dalam Lukas juga, Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Bapak Ibu, seorang pemimpin, ya. Katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di dalam ayat ini, dia adalah dinyatakan sebagai seorang pemimpin. Istilah pemimpin mungkin menunjukkan bahwa dia adalah seorang hakim atau pejabat pemerintahan. Dia bukan orang biasa, tetapi di dalam Lukas dikatakan dia adalah seorang pemimpin. Keinginannya memperoleh hidup kekal mengisyaratkan bahwa dia adalah orang Yahudi yang taat agama. Karena dia tahu betul ada kehidupan kekal. Orang ini adalah orang Yahudi yang taat agama, percaya adanya kehidupan setelah kematian yang sering kita kenal dengan kehidupan kekal itu. Berbeda dengan orang Saduki, Bapak Ibu. Orang Saduki itu tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Sebenarnya anak muda ini menunjukkan kedewasaannya. Tetapi pola pikirnya yang berfokus pada apa yang harus dilakukan. Dia hanya berfokus pada apa yang harus dilakukan. Dia merasa sudah melakukan semuanya, apalagi yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu adalah pandangan zaman itu oleh orang-orang Yahudi. Mungkin bukan hanya pemuda ini saja Bapak Ibu yang menanyakan hal demikian. Dia berharap ada tindakan tertentu yang menjamin keselamatan sehingga datang kepada Yesus untuk mencari tahu tentang bagaimana mendapatkan cara hidup yang kekal. Dia menyebut Tuhan tadi sebagai apa? Guru. Ya. Dia mengatakan guru, memanggilnya guru yang menunjukkan rasa hormat. Mengaku Yesus sebagai orang yang punya pengetahuan dihormati. Dia tahu betul bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang sangat dia hormati. Makanya dia menyapa sebagai guru. Semangatnya mendekati Yesus menunjukkan dia benar-benar ingin belajar, layaknya seorang murid yang ingin memahami ajaran gurunya lebih dalam lagi. Di dalam Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Anak muda ini meyakini bahwa perbuatan baik adalah cara untuk mendapatkan kehidupan kekal.
Cukup dengan melakukan perbuatan baik sesuai dengan pandangan umum orang Yahudi pada masa itu. Cukup. Mereka merasa sudah baik, sudah banyak mungkin berbuat baik, menolong orang lain juga mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi dirinya sendiri merasa sudah cukup. Karena orang Yahudi ini percaya ada kehidupan kekal, dia masih bertanya lagi. Harapannya Tuhan mengatakan itu sudah cukup. Ya. Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ya, Tuhan Yesus menekankan kata baik di situ. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat selanjutnya Yesus menantang pandangan orang muda ini dengan kata baik. Tuhan Yesus berkata bahwa hanya Tuhan yang benar-benar baik. Ini untuk mendorong anak muda tersebut mengakui kuasa Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Pertanyaan dari Tuhan Yesus ini bertujuan agar orang tersebut menyadari bahwa Tuhan Yesus bukan hanya seorang guru, tetapi juga Tuhan yang berinkarnasi. Sesudah itu, Tuhan Yesus menekankan pentingnya menaati perintah Tuhan sebagai syarat untuk mendapatkan kehidupan kekal. Ternyata masih ada syarat yang lain lagi yang Tuhan sampaikan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Namun, maksud Tuhan Yesus bukan untuk mengatakan bahwa keselamatan bisa diraih hanya dengan melakukan perbuatan baik, melainkan untuk melawan cara berpikir orang tersebut. Tuhan Yesus menjelaskan, memberikan penjelasan sebagai seorang guru bahwa untuk masuk ke surga, seseorang harus menaati semua perintah Tuhan sepanjang waktu. Kira-kira kita bisa enggak Bapak Ibu menjadi orang yang sempurna selalu mentaati perintah Tuhan? Namun hal itu mustahil mungkin juga buat kita saat ini. Karena semua manusia pasti berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan Yesus menyebutkan beberapa perintah ketika menanggapi pertanyaan orang muda itu. Di dalam Matius 19 ayat 18 sampai 19, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita juga mengenal ini di dalam 10 perintah Allah, betul? Dengan penuh kepercayaan pemuda itu mengatakan sudah melakukan semuanya. Dia merasa dirinya sudah sempurna, sudah menjalankan agamanya dengan baik. Seperti yang diusulkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Di dalam Matius 19 ayat 20. Sehingga pemuda itu bertanya kepada Yesus, apakah ada yang masih kurang untuk persyaratan memperoleh hidup yang kekal? Mendengar hal itu, Tuhan Yesus memberi tantangan untuk pertanyaan pemuda itu. Matius 19 ayat 21, kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika Tuhan Yesus meminta orang kaya itu untuk menjual semua hartanya, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengungkapkan di mana letak prioritas hati orang tersebut kepada Tuhan. Tuhan Yesus sebetulnya tidak mempermasalahkan banyak atau sedikit harta yang dimiliki oleh seseorang, tapi di mana letak prioritas hatimu saat ini?
Di awal percakapan Tuhan Yesus sengaja tidak langsung menyebut perintah-perintah yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah. Karena Tuhan Yesus ingin melihat seberapa jauh komitmen orang kaya itu. Seberapa jauh dia memprioritaskan Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus memerintahkan untuk menjual hartanya dan mengikutinya. Nah, Bapak Ibu, hal itu terlihat kelemahan atau ketidakmampuan orang tersebut untuk benar-benar melepas hal-hal duniawi. Karena pada akhirnya pemuda itu pergi. Dan kita tahu di situ titik kelemahan dari pemuda itu. Meski orang itu merasa sudah melakukan semuanya, kewajiban agama bahkan melayani banyak orang untuk mendapatkan hidup kekal. Namun saat Tuhan Yesus menguji hatinya, terlihat bahwa dia belum siap untuk sepenuhnya berkorban bagi Tuhan dan tidak menunjukkan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Saya mau menekankan Bapak Ibu, kaya atau mempunyai banyak harta tidaklah berdosa, tidaklah salah, sangat boleh. Semua ingin kaya, amin. Saya juga pengen kaya, karena itu tidak berdosa, itu tidak salah. Dari mimbar sini pun saya ingin perkatakan berkat untuk seluruh jemaat, semuanya diberkati. Itu tidak salah, ya Bapak Ibu. Berapapun saat ini mungkin secara material, secara duniawi dihitung harta kekayaan kita, Tuhan tidak melihat itu. Semua pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan sungguh sangat diperlukan bagi gereja ini. Tetapi Tuhan Yesus lebih melihat hati kita kepada Tuhan. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau kita masih berada di antara topangan kaki yang berbeda? Kaki yang satu untuk Tuhan dan kaki yang satu untuk yang lain, yaitu hal-hal duniawi. Panggilan Tuhan Yesus kepada pemuda kaya ini sebenarnya adalah panggilan untuk yang berlaku untuk kita semua. Kita orang yang beriman ini. Mengikut Yesus bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal pengorbanan. Ya. Mengikut Yesus bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal pengorbanan. Tuhan Yesus meminta kita untuk siap menanggalkan segala sesuatu, termasuk fokus pada harta, status mungkin, dan kenyamanan duniawi lainnya, untuk selanjutnya mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu lihat, pemuda ini tidak memahami bahwa pengorbanan tersebut akan membawa berkat yang jauh lebih besar di surga. Yang dia lihat hanyalah sementara di dunia ini, tapi tidak melihat berkat yang jauh lebih besar di surga. Sayangnya pemuda ini tidak memahami hal yang demikian. Ketika Yesus memintanya untuk memberi kekayaannya kepada orang miskin, pemuda itu tidak sanggup membuat lompatan iman yang lebih besar karena masih terikat dengan semua yang terkait dengan perkara-perkara dunia. Salah satunya adalah harta. Dia tidak berani melakukan suatu lompatan imannya. Di dalam Matius 6 ayat 21 dicatat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, di mana hati kita sekarang? Pada harta dunia atau kepada Tuhan Yesus sebagai pusat dari segala berkat yang abadi. Dia sumber berkat bagi kita. Pemuda yang secara dunia sukses
bahkan secara norma agama pada saat itu dikatakan di atas rata-rata dibandingkan yang lain, namun gagal untuk mengikut Tuhan Yesus. Seperti dikatakan dalam Matius 19 ayat 22. Ya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, dia pergi. Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih, dengan berat hati Bapak Ibu. Di dalam kisah Matius dan Markus, orang kaya tersebut digambarkan sebagai seorang yang berduka. Dengan tantangan seperti itu dia merasa sangat sedih ya, kecewa. Dia sangat berduka setelah mendengar perintah Yesus untuk menjual semua hartanya. Kata berduka ini berasal dari kata Yunani lipeo, yang berarti merasa sedih mendalam, kecewa, atau terganggu. Itu yang dirasakan pemuda yang kaya. Dalam konteks ini, lipeo menunjukkan rasa sakit yang sangat mendalam yang dirasakan orang tersebut karena dia sadar bahwa dia tidak sanggup melepaskan hartanya dan akibatnya dia tidak akan mendapatkan hidup kekal. Bapak Ibu Saudaraku, sifat asli dari orang kaya terlihat dalam dua hal penting. Yang pertama, meskipun mereka terlihat mengikuti aturan dan norma sosial, rasa cinta mereka terhadap harta sering lebih besar daripada cinta mereka kepada sesama. Artinya, meskipun dari luar mereka tampak baik, tujuan utama mereka mungkin saja hanya mengumpulkan kekayaan pribadi. Jadi ada sesuatu, tujuan sesuatu dari mereka yang tampaknya baik. Yang kedua, banyak dari mereka, orang dengan banyak harta ini, orang yang kaya ini, tidak memiliki iman yang cukup kuat untuk melepaskan semua harta milik demi mengikuti nilai-nilai perkara rohani yang lebih tinggi. Dia menyalibkan Tuhan. Ya. Banyak orang di luar seperti itu. Dia rela melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan asalkan dia memperoleh terus mengejar harta di dunia ini. Pemuda kaya ini, Bapak Ibu, mengalami pergumulan antara keinginan untuk mendapatkan pengakuan melalui tindakan baik. Ya, karena dia tadi sudah mengungkapkan ya, semua sudah dilakukan hal-hal baik. Dia ingin mendapatkan pengakuan itu. Dia ingin dilihat bahwa dia sudah melakukan hal-hal baik atau tindakan yang baik. Dan pergumulan yang lain, kesadaran bahwa untuk hubungan rohani yang lebih dalam diperlukan untuk mencapai keselamatan. Dia ingin memperoleh keselamatan, dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Sebetulnya dia tahu betul, tetapi di sisi yang lain, ya, keinginan untuk mendapatkan pengakuan oleh orang lain. Dia sudah terjebak antara harta duniawi yang dimiliki dan panggilan untuk melepaskan demi nilai-nilai rohani yang lebih tinggi. Mengikut Yesus, Bapak Ibu, tidaklah mudah, memang. Mengikut Yesus berarti menjalani hidup dengan penuh komitmen, melepaskan semua, bahkan kita diajarkan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Itu tercatat di dalam firman Tuhan. Setiap hari, ya, bukan hanya hari-hari tertentu, bukan hanya ketika kita dalam keadaan atau kondisi tertentu, tetapi setiap hari menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi, mari jemaat GPI Lamtera semuanya,
kita harus mempunyai komitmen di dalam Tuhan. Firman Tuhan sendiri, janji Tuhan sendiri yang mengatakan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita mempunyai lompatan iman bersama dengan Tuhan di surga nanti. Amin. Kita lihat kisah dari ayat ini. Setelah pemuda pergi, ya. Jadi kan pemuda tadi diminta untuk menjual hartanya, dia nggak mau. Kemudian dia pergi dengan berduka, ya, dengan sedih. Setelah pemuda pergi, kemudian di ayat Matius 19 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, ini Yesus menekankan kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, betapa sulitnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menyampaikan ini dengan kata-kata yang tegas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kata ini untuk menekankan pentingnya apa yang akan Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya saat itu. Bapak Ibu, kekayaan seringkali memberikan akses ke banyak hal di dunia. Tetapi kekayaan tidak bisa membuka pintu surga. Kekuasaan yang datang dari kekayaan seringkali membuat orang menjadi sombong. Dan kesombongan itulah yang menjauhkan mereka dari kerajaan Allah. Itu yang ingin Tuhan Yesus tekankan kepada murid-muridnya. Sekali lagi, diberkati dan menjadi kaya itu tidak berdosa jika tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ya, Abraham digambarkan sangat kaya dalam hal ternak, perak dan emas. Ya, tercatat di dalam Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dia kaya. Ya, Abraham fokus kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan. Kita lihat Ishak. Kekayaan Ishak tumbuh sangat besar, bahkan melebihi orang Filistin yang meminta dia untuk pergi karena dia dianggap terlalu kuat. Seperti ayahnya, Ishak memiliki banyak kawanan ternak dan pelayan. Raja Daud memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan militernya dan pengaruhnya sebagai penguasa Israel. Daud mengumpulkan emas, perak, dan sumber daya lainnya yang kemudian dia persembahkan untuk pembangunan bait suci. Dia dengan rela mempersembahkan. Tercatat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 2-5. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Wah. Kita diingatkan melalui ayat ini. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Orang-orang percaya pada Tuhan ini
dipakai untuk kemuliaannya melalui kekayaannya. Sehingga kaya itu bukanlah dosa, namun berkat Tuhan yang harus dikelola dengan baik. Sehingga kekayaan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk percaya pada Tuhan Yesus. Kita bisa bersaksi pada semua orang, Bapak Ibu. Yang kita punya adalah dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Namun orang-orang yang terjebak dalam lingkaran duniawi akan berpikir ulang untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati karena ada cengkraman dari posisi di dunia. Sehingga bisa saja melayani di gereja tetapi tidak melayani sepenuh hati. Tuhan Yesus menyebutkan, kalau kaya tetapi tidak mengikuti Tuhan, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Pernyataan Tuhan Yesus ditafsirkan bahwa lubang jarum memang nyata. Itu berarti orang kaya tidak akan pernah masuk surga. Tetapi ada yang menyatakan lubang jarum itu semacam pintu khusus setelah pintu gerbang utama. Bapak Ibu, lubang jarum ini setelah saya searching ya, ini merupakan perumpamaan. Jadi ternyata ini benar ada, ya. Saya coba bacakan. Lubang jarum adalah salah satu dari beberapa gerbang kecil yang ada di tembok kota Yerusalem. Gerbang ini dipakai ketika gerbang utama kota sudah ditutup pada malam hari dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang datang setelah jam kerja. Gerbang ini dibuat kecil untuk alasan keamanan, supaya musuh tidak bisa dengan mudah masuk ke kota membawa unta mereka dan menyerang. Karena gerbangnya sangat sempit, orang yang membawa unta itu harus menurunkan semua barang dari untanya dulu, baru bisa dengan hati-hati menuntun untanya melewati gerbang kecil ini. Tuh gambarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata lubang jarum ini hanya perumpamaan dan ternyata di sana di kota Yerusalem itu ada. Ya. Ada dan sangat kecil. Unta untuk masuk aja harus pelan-pelan, mungkin ya tinggi besar ya unta itu harus nunduk, mungkin sangat pas sekali dengan badannya, gitu ya. Ada seorang tokoh bernama Bill Bright, ya, pernah berkata, ketika saya dan istri memulai pelayanan ini, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berkata bahwa kami akan menjadi hambanya. Sampai sekarang kami bahkan tidak punya rumah, tapi semua yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Siapa Bill Bright? Bill Bright adalah pendiri kampus Crusade for Christ. Selama 50 tahun telah dipakai oleh Tuhan untuk membawa ratusan juta orang kepada Kristus melalui film Yesus. Pelayanan di kampus-kampus dan 67 pelayanan penting lainnya. Fokusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia sepakat dengan istrinya berkomitmen tidak untuk mencari harta, bahkan rumah pun dia tidak memilikinya. Tapi dia menghasilkan karya-karya pelayanan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang sukar untuk masuk kerajaan surga adalah kekayaannya. Karena jika seseorang lebih berat dengan kekayaannya, maka ia tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya saat itu, ketika murid-murid mendengar, ya dalam Matius 19 ayat 25 sampai 26, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
Para murid sangat terkejut, ya. Ketika mendengar bahwa orang kaya sulit masuk surga. Mereka dulu berpikir bahwa orang kaya punya keistimewaan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa uang, harta sering menjadi Tuhan dalam tanda kutip bagi orang, yang berarti mereka melanggar perintah pertama di dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada mamon yang lain. Hanya Tuhan Allah yang ada di hadapanku. Ketika para murid bertanya, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan Yesus menegaskan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan usaha manusia sendiri. Bapak Ibu, hati-hati dengan pengajaran di luar. Ya, saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Kristen progresif itu. Keselamatan tidak diperoleh karena kebaikan kita, karena usaha kita sendiri. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, manusia hanya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Seperti dijelaskan di dalam ayat 26. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya bisa didapat melalui kasih karunia dan kuasa Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang dianggap tidak mungkin. Jadi satu-satunya menuju hidup yang kekal melalui siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Karena adanya kasih karunia yang kita terima. Di dalam Titus 3 ayat 5 dicatat, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas loh ya, tercatat di dalam Alkitab, bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ada ilustrasi demikian. Ketika seorang terpidana mati menolak menerima tamu pada malam sebelum dieksekusi, hal itu akhirnya membuat dirinya meminta satu permintaan terakhir sebelum disuntik mati. Dia bertanya, siapa orang yang datang menemui saya tadi malam? Ya, dia menanyakan itu. Sang penjaga menjawab, itu adalah gubernur negara bagian yang datang untuk memberi Anda pengampunan. Ya, sebetulnya terpidana mati ini akan menerima pengampunan, gitu ya. Tapi dia tidak membuat satu keputusan, tidak ingin menemui siapapun. Kemudian di hari ini Anda akan mati bukan karena kejahatan yang Anda lakukan, tapi karena Anda menolak pengampunan yang sebenarnya tersedia untuk Anda. Sebetulnya dia mendapatkan pengampunan dari gubernur negara bagian itu untuk tidak dieksekusi mati. Tapi karena dia menolak, dia tidak mau menemui siapapun, dia kehilangan. Jadi yang membuat dia dieksekusi mati bukanlah kesalahannya, tetapi dia sudah menolak pengampunan yang sebenarnya terjadi untuk dia. Begitulah kita Bapak Ibu. Masihkah kita menolak Tuhan yang sudah memberikan pengampunan kepada kita? Pertahankan iman sampai Tuhan memanggil kita. Artinya, orang-orang masuk neraka bukan karena dosa mereka, tetapi karena mereka menolak pengampunan dosa yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita sepakat ya Bapak Ibu, kita terus menjaga iman kita sampai pada akhirnya, amin. Karena kita memperoleh itu secara cuma-cuma. Bukan seperti pemuda kaya itu yang dia mengaku ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia sudah melakukan semuanya. Agamawi kesannya. Tetapi ketika dia menerima tantangan dari Tuhan, dia tidak bisa melakukan lompatan iman untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dia gagal dan tidak menerima itu. Saya mengundang teman-teman profetik untuk maju ke depan.
Baiklah kita semua, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Bukan seberapa banyak kekayaan kita, bukan seberapa banyak harta yang kita punya saat ini. Ukurannya bukan itu ya Bapak Ibu. Bukan siapa lebih kaya di antara kita, siapa yang lebih miskin di antara kita. Ukuran Tuhan bukan itu. Kalau Tuhan boleh mengukur, seberapa besar sih kita semua mempunyai komitmen, seberapa besar sih kita memprioritaskan Tuhan, seberapa besar sih kita boleh memuliakan Tuhan melalui harta kita, melalui apa yang ada pada kita. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Jangan menjadi insecure kalau kita belum memiliki harta lebih banyak dari teman-teman yang lain. Bukan itu ukurannya Tuhan. Tetapi hati kita yang diukur oleh Tuhan. Masing-masing kita mempunyai porsinya sendiri menurut ukurannya Tuhan. Apa yang ada pada kita? Saya mengajak untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua, kita komitmen, kita prioritaskan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, bukan terjebak di dalam hal-hal duniawi ini, sehingga kita nggak sanggup untuk berjalan bersama Tuhan, dan kita gagal menerima pengampunan, bahkan kita gagal menerima hidup yang kekal. Satu pujian. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Pujikan ini dengan sepenuh hati sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan, untuk memperoleh hidup yang kekal tidak bisa mengandalkan kekayaan dunia. Tetapi Tuhan menuntut komitmen bagi orang percaya. Komitmen untuk mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Pemuda yang kaya dan sukses secara dunia akhirnya gagal ketika ia dihadapkan pada komitmen untuk menomorsatukan Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, Arti kehadiranmu Tuhan.
kami mau menyatakan iman kami. Kami berkomitmen hari ini, kami perlu menyerahkan secara totalitas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan biarlah menjadi berkat untuk jemaat di tempat ini maupun jemaat online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. cheer me up, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Shout joy. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Lamtira, adakah? Ya, puji Tuhan, kita semua keluarga GBI Lamtira yang setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan doa untuk persembahan kita dan juga menerima doa berkat. Kita akan mengangkat amplop persembahan
juga angkat tangan bagi yang transfer maupun melalui kris. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur hari demi hari kami bisa melalui dengan segala kebaikan yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Inilah waktunya bagi kami Tuhan memberi yang terbaik melalui persembahan kami, perpuluhan kami, diakonia maupun buah sulung kami. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dengan hati yang sukacita. Kami percaya biarlah segala pujian dan hormat melalui apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan menerima, berkenan, menyucikan dan menguduskan persembahan yang boleh kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya hari-hari kami tidak berkekurangan. Kami terus memperoleh berkat yang dari Tuhan. Mari jemaatku kita angkat kedua tangan kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh keluargamu, hasil usahamu, kesehatanmu, bahkan lumbung-lumbungmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Karena tiada satupun yang luput dari kasih Bapa yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.